Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sofi di sini, kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar pengumpulan dokumen. Surveyor akan melakukan 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDWS. R adalah melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Sedangkan D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O, surveyor melakukan observasi. Dan W, surveyor melakukan wawancara. Sedangkan S yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Semua itu untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-317 yang akan membahas pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat sehat, mulai video 315 kita membahas petunjuk teknis plan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, seluruh fasilitas plan kesehatan, termasuk klinik, harus mempersiapkan sumber daya yang dimiliki. Standar prosedur operasional atau SPO yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan agar terhindar dari penularan COVID-19. Petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru disusun sebagai acuan bagi klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masa adaptasi kebiasaan baru. Di video 317 ini, kita akan membahas PPI klinik di masa adaptasi kebiasaan baru. Yuk kita bahas pencegahan dan pengendalian infeksi di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI bertujuan untuk memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. PPI pada masa COVID-19 merupakan sesuatu hal yang perlu diperkuat pelaksanaannya di klinik, termasuk pada masa adaptasi kebiasaan baru. Setiap bagian pelayanan yang diberikan wajib melaksanakan PPI, sehingga segala penambahan biaya pelayanan yang ditimbulkan akibat melaksanaan PPI perlu dihitung dengan baik agar keseimbangan antara anggaran pemasukan dan pengeluaran tetap terjaga tanpa mengabaikan kualitas mutu pelayanan. Dalam menerapkan PPI dengan baik, ada 6 komponen-komponen rantai penularan yang harus dipahami, yaitu pertama, agen infeksi atau infectious agent adalah mikroorganisme penyebab infeksi. Agen penyebab infeksi COVID-19 yaitu virus acid respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian yang kedua, reservoir atau wadah tempat atau sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada manusia. Reservoir COVID-19 adalah saluran nafas atas. 3. Pintu keluar adalah lokasi tempat agen infeksi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir. Pintu keluar COVID-19 melalui saluran nafas, hidung, dan mulut. Cara penularan atau metode transmisi adalah metode transport mikroorganisme dari wadah atau reservoir ke pejamu yang rentan. Metode penularan pada COVID-19 yaitu kontak langsung dan tidak langsung, droplet, dan airborne. 5. Pintu masuk adalah lokasi agen infeksi memasuki pejamu yang rentan. Virus COVID-19 masuk melalui saluran nafas, hidung, mata, dan mulut. 6. Pejamu rentan adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh adalah umur, status gizi, status imunisasi,
dan penyakit penyerta. Setiap petugas juga melakukan cuci tangan sesuai standar, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum menjalankan prosedur bersih atau aseptik, setelah ada risiko terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Agar infeksi dapat menyebar, setiap komponen mata rantai penularan harus terhubung. Maka, setiap upaya memutuskan sambungan komponen manapun akan menghentikan penularan, seperti menggunakan masker akan menutup tempat keluar dan tempat masuk virus. Pencegahan dan pengendalian infeksi di klinik dengan menerapkan 1. Kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar dilakukan dengan 10 langkah, yaitu pertama, kebersihan tangan. Kebersihan tangan dilakukan dengan cara 6 langkah cuci tangan yang benar dan 5 momen kapan harus dilakukan cuci tangan. Tersedia sarana cuci tangan atau hand sanitizer yang mudah terlihat, yaitu wastafel dengan air mengalir dan sabun cair agar setiap pasien, pengunjung melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, atau dapat menggunakan hand sanitizer saat datang dan pulang dari klinik. Bila tempat cuci tangan yang ada sulit dijangkau pasien atau pengunjung pasien atau pengunjung balita, maka perlu disediakan alat bantu untuk menjangkaunya. Setiap petugas juga melakukan cuci tangan, yaitu standar, sebelum menyentuh pasien, sebelum menjalankan prosedur bersih atau aseptik, setelah ada risiko terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Kita lihat gambar 8 cara cuci tangan menggunakan disinfektan dan air mengalir di video. Kemudian kita lihat juga gambar 9, 5 momen cuci tangan di video. Selanjutnya, langkah yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Terdapat 4 unsur dalam penggunaan APD yang harus dipatuhi, yaitu pertama, menetapkan indikasi penggunaan APD. Kedua, memakai APD dengan benar. Ketiga, cara melepaskan APD dengan benar. Dan 4, cara mengumpulkan disposal setelah dipakai. Cara tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, dan penetapan indikasi penggunaan APD dilakukan dengan mempertimbangkan risiko paparan, di mana APD digunakan oleh orang yang berisiko terpajan dengan pasien atau material infeksius, serta dinamika transmisi, yaitu droplet dan kontak. Transmisi secara airborne dapat terjadi pada tindakan yang memicu terjadinya aerosol, misalnya resusitasi jantung paru, pemeriksaan gigi seperti penggunaan scaler ultrasonik dan high speed air driven, pemeriksaan hidung dan tenggorokan, pemakaian nebulizer, dan pengambilan swab. Jenis APD yang digunakan berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas, cara pemakaian, dan pelepasan APD dapat dilihat pada video lain di kanal YouTube Dr. Sufi. Dengan referensi lampiran petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Selanjutnya Sobat Sehat bisa melihat gambar 10 penggunaan APD oleh tenaga kesehatan di klinik di video. Selanjutnya kita akan membahas langkah ketiga dari PPI, yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan meliputi pertama, pembersihan area sekitar pasien menggunakan klorin 0,05% atau H2O2 0,5 sampai 1,4%. Bila ada cairan tubuh, menggunakan klorin 0,5%. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, pembersihan area sekitar pasien harus dilakukan secara rutin setiap hari, termasuk setiap kali pasien pulang atau keluar dari klinik.
Pembersihan perlu juga dilaksanakan terhadap benda yang sering tersentuh tangan. Misalnya, meja kecil di samping tempat tidur, tepi tempat tidur dengan tepi bed rails, tiang infus, tombol telepon, gagang pintu, permukaan meja kerja, anak kunci, remote AC, remote TV, dan lain-lain. Petugas kebersihan menggunakan APD yang sesuai ketika membersihkan ruang pelayanan. Selanjutnya B, ventilasi dan kualitas udara. Sistem ventilasi adalah sistem yang menjamin terjadinya pertukaran udara di dalam gedung dan luar gedung yang memadai sehingga konsentrasi droplet nuklei menurun. Sistem ventilasi campuran mengkombinasikan antara ventilasi alamiah dan penggunaan peralatan mekanis. Letakkan fan atau kipas angin atau alat pendingin ruangan secara benar dengan mempertimbangkan arah angin untuk menghindari kontaminasi dari pasien ke petugas dan sebaliknya. Selanjutnya, langkah PPI yang keempat, yaitu penempatan pasien. Penempatan pelayanan bagi pasien suspek COVID-19 terpisah dengan pasien non-suspek COVID-19. Sebaiknya, penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien, yaitu kontak, droplet, airborne, jika memungkinkan ditempatkan pada ruangan tersendiri. Langkah yang kelima dari PPI adalah etika batuk dan bersin. Petugas, pasien, dan pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas harus menerapkan etika batuk. Edukasi etika batuk dan bersin dapat disampaikan melalui media promosi atau secara langsung oleh petugas kesehatan. Di samping itu, pasien, pengunjung wajib menggunakan masker. Langkah keenam dari PPI adalah penyuntikan yang aman. Terdapat 7 langkah menuju penyuntikan yang aman, yaitu ruangan yang bersih, kebersihan tangan petugas saat tindakan penyuntikan, jarum suntik aman yang steril, wadah steril untuk obat dan pelarut, pembersihan dan antiseptik kulit yang benar, pengambilan benda tajam yang benar, dan pembuangan limbah benda tajam yang benar. Selanjutnya, langkah PPI yang ketujuh adalah pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah hasil pelayanan kesehatan. Proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan, hingga pembuangan dan pemusnahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah PPI yang ke-8 yaitu dekontaminasi peralatan pelayanan atau perawatan pasien. Proses dekontaminasi peralatan pelayanan garing perawatan pasien dilaksanakan dengan prinsip yang tepat dan benar sesuai dengan alur dekontaminasi peralatan pelayanan garing perawatan pasien. Langkah 9 dari PPI adalah penanganan dan pencucian linen yang sudah dipakai dengan aman. Klinik harus membuat SOP, penata laksanaan, prosedur penanganan, pengangkutan, dan distribusi linen yang jelas, aman, dan memenuhi ketentuan pelayanan. 10. Perlindungan kesehatan petugas. Meliputi semua petugas kesehatan menggunakan APD saat berisiko terjadi paparan darah, produksi darah, cairan tubuh, bahan infeksius, atau bahan berbahaya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap semua petugas, terutama pada area risiko tinggi. Tersedia tata laksana kecelakaan kerja akibat tertusuk jarum atau benda tajam bekas pakai pasien. Selanjutnya tata laksana pasca pajanan. Sobat sehat, tindakan apa yang akan dilakukan bila ada petugas terkena COVID-19? Kemudian bagaimana dengan pelayanan yang diberikan? Apakah akan dihentikan sementara sesuai masa inkubasi COVID-19 atau tetap dilaksanakan setelah dilakukan desinfektan dengan pergantian petugas? Hal ini
harus dipikirkan penanggung jawab dan pemilik klinik. Selanjutnya, kita akan bahas kewaspadaan yang kedua dari kewaspadaan isolasi, yaitu kewaspadaan berdasarkan transmisi atau infeksi. COVID-19 merupakan virus yang sangat infeksius dan dapat menyebar dengan cara droplet. Oleh karena itu, sirkulasi udara dalam ruang pelayanan kesehatan di klinik harus dipastikan bertukar dengan baik agar virus tersebut tidak mencemari ruang pelayanan kesehatan. WHO merekomendasikan natural ventilasi, tetapi dapat menggunakan kombinasi dengan mekanika. Ventilasi seperti kipas angin untuk mengarahkan dan menolak udara yang tercemar menuju bagian yang dipasang exhaust fan atau jendela atau lubang angin, sehingga dapat membantu mengeluarkan udara, di mana posisi duduk petugas juga diatur agar aliran udara bersih dari arah belakang petugas ke arah pasien atau memotong antara pasien dan petugas. Pertukaran udara yang direkomendasikan sebesar 12 air change per hour atau lebih yang dapat diukur dengan menggunakan velocimeter atau anemometer. Selain itu, kelembapan udara dan suhu ruangan perlu diperhatikan. Direkomendasikan ruangan dengan suhu 20-26 derajat Celcius dan kelembapan 30-60% guna meningkatkan dilusi udara untuk mengurangi risiko infeksi. Sobat Sehat, selanjutnya Sobat Sehat bisa melihat gambar 11, contoh aliran udara antara pasien dan petugas di video. Selanjutnya kita akan membahas contoh perhitungan air change per hour atau ACH bila ruangan dengan volume 37,5 meter kubik dan luas jendela 0,25 meter persegi. Sedangkan hasil pengukuran kecepatan udara adalah 0,5, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Sobat Sehat, selanjutnya lihat gambar 12, kegiatan di loket pendaftaran dan ruang periksa dengan menerapkan jaga jarak atau physical distancing di video. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 317 ini kita telah membahas PPI klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 318 untuk membahas tentang pelayanan kesehatan, meliputi persiapan, penerapan triase, penerapan jaga jarak di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.